Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurhayati, NIM 49 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal yang sudah saya review untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu jurnal ini dibuat pada tahun 2020 dengan penulis yang bernama Menita Ekasari. Kemudian ada Jamhari, dan yang ketiga yaitu Masyuri, yang dipublikasikan di Jurnal Manajemen dan Pengembangan Agribisnis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu latar belakang. Kakao atau Theobroma kakao merupakan salah satu komoditas pertanian subsektor yang memiliki peran dalam mendorong pembangunan daerah dan pengembangan agroindustri. Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Perkebunan kakao Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak awal tahun 1980, di mana masyarakat mengelola 96% wilayah, sektor negara dan swasta mengelola 4%. Luas wilayah tanaman kakao Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016, luas lahan kakao kurang lebih 1.722.315 hektar, dengan produksi biji kakao sekitar 760.429 ton per tahun. Faktor produksi yang ada perlu digunakan secara efisien untuk menghasilkan hasil yang maksimal dari manfaat kegiatan pertanian kakao. Tidak efisiennya penggunaan faktor produksi dapat mengakibatkan tingginya biaya produksi dan hasil produksi yang rendah. Salah satu cara untuk mengukur efisiensi penggunaan faktor produksi adalah dengan menghitung alokasi efisiensi. Kemudian ada tujuan untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani kakao. Yang kedua yaitu mengukur efisiensi alokasi usaha tani kakao. Dan yang ketiga mengestimasi pendapatan dan keuntungan usaha tani kakao. Untuk metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode dengan deskriptif analisis atau analisis faktor produksi usaha tani kakao menggunakan analisis regresi linear berganda melalui fungsi produksi Cobb-Douglas dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat diketahui bahwa variabel bebas terdiri dari luas lahan, jumlah pohon, umur tanaman, pupuk organik, pupuk sumber N, pupuk SP36, pupuk NPK, fungisida, insektisida, pemeliharaan tenaga kerja panen dan pasca panen, umur petani, dan pengalaman usaha tani yang memiliki efek signifikan pada variabel terikat produksi kakao. Sedangkan faktor produksi yang signifikan mempengaruhi produksi kakao adalah jumlah pohon, umur tanaman, fungisida, dan pengalaman bertani. Pada PPT terdapat tabel analisis efisiensi alokatif usaha tani kakao di Kabupaten Madiun pada tahun 2018. Dapat dilihat bahwa penggunaan produksi input untuk jumlah pohon dan fungisida belum mencapai tingkat yang efisien alokatif, sehingga masih ada peluang untuk bertambah pendapatan dengan meningkatkan jumlah input menjadi tingkat yang lebih efisien. Jumlah pohon dengan nilai Q dalam bilangan faktor produksi pohon adalah 1,22 atau lebih besar dari 1. Uji T sampel, kemudian menguji nilai Q dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 5%, sehingga H0 ditolak, yang artinya jumlah pohon di lahan petani bukan dialokasikan secara efisien. Kemudian ada fungisida, dengan nilai Q dalam fungisida faktor produksi adalah 7,14, yang berarti lebih dari 1. Uji T1 sampel, kemudian menguji nilai Q dan diperoleh nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 5%, sehingga H0 ditolak, yang mana artinya penggunaan fungisida di Kabupaten Madiun tidak dialokasikan secara efisien, sehingga petani perlu meningkatkan input produksi fungisida mereka. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya sendiri, dari segi pembahasan di jurnal sudah lengkap. Selain itu juga menggunakan kata-kata yang baik sehingga mudah dipahami. Dan dari segi kelemahan yaitu kurang adanya tabel ataupun gambar sebagai pendukung dalam penjelasan.
dasar jurnal tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan jurnal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu faktor-faktor yang meningkatkan usaha tani produksi kakao adalah jumlah pohon kakao, fungisida, dan pengalaman bertani. Sedangkan faktor yang menurunkan usaha tani produksi kakao adalah umur pohon kakao. Yang kedua yaitu pohon kakao dan pemanfaatan fungisida belum dialokasikan secara efisien. Kemudian yang terakhir yaitu pendapatan rata-rata usaha tani kakao adalah sebesar 9.633.555,45 per hektar per tahun dengan keuntungan sebesar 1.617.338,24 per hektar per tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.